Iya. Anjing. Goblok. Ngeri anjing. Lapsus yang residen oke tau 81 gigi dapat Ya. Anjing masih anak tuh. ya jadi gitu. Enggak sih ini dia terang dengan besi emang persisten awet itu Jadilah disebutin banyak kan kayak gitu. Ya Gunung Jati kayak suatu sebutan, tapi nggak ada daerah kayak spesifik gunung itu di mana sih. Mana? Makanya kayak namanya banyak tuh, ada di sini, ada di Pantura Universitas juga kan, budaya Gunung Jati. Masih ada nggak sih? Di Cirebon nggak ada. Oh ada. Ada pohon jati gitu. Ada. Banyak yang Aing tahu pohon jatinya dekatnya tuh itu, Aing baru ingat tempat makamnya, makam wali apa sih? Wali Songo apa? Wali siapa sih? Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu dimakamkan, nama desanya ada desa Gunung Jati. Dan situ dulunya tuh, nah anehnya di situ tuh mah, mana tahu kan kalau misalkan orang-orang tua kadang pengajian, misalkan mau ngaji tuh kayak ke Madura, ke Jawa, Ziarah. ziarah pasti ke Cirebon dulu. Ya. Di Cirebon tuh di makam Sunan Gunung Jati di situ naik, jadi situ kuburnya tuh di bukit sih. Nah jadi di Ada situ pohon jati banyak. pohon jati sekarang bukit beberapa doang. Waktu itu ada tuh. Ya ini nggak tahu, cuma emang ceritanya kayaknya di situ tempat si Gunung Jati berada. Kayaknya kan nggak hutan jati gitu ya. Cuman emang ikonik satu aja gunung jati. Gunung Jati itu nama orangnya, Nama tempat, Sama tempat. tapi kan bukan gunung, katanya bukit. cuma bukan gunung. Tapi orang-orangnya yang ngeliat dataran tingginya bilang gunung jati. Mungkin ya dulu Nah, makanya- pohon jati itu iya, makanya di situ. Nah, bisa aja nggak banyak pohon jatinya. Kalau Bisa aja mau- cuma satu tapi gede katanya. ya Ikonik lah. Kalau mau di situ aku ziarah. Jadi di situ tuh ada satu hari, apalagi kalau malam suruh, nggak boleh mau juri, nggak boleh Tapi datang, suruh. nggak boleh datang. kenapa sih Cuma ada hitungannya ya. Karena apalagi ya dijauhin kan. Terus ya di situ tuh perempuan yang lagi menstruasi nggak boleh ikut, nggak boleh masuk. Iya. Pasti makan jarak Suci loh. sih. Jadi pas kita mau ke situ nanjak beberapa anak tangga dulu, pokoknya di puncaknya. Tapi nggak tinggi juga sih, pendek. Kayak inilah gunung bohong. Ya nggak tinggi banget sih, tinggian itu lah. Nah tapi Tinggian Harus mana? panjang berganti. Tinggian mana? panjang bukit itu tuh makam. Udah bohong itu tinggi aja itu udah masuknya. Lah, Berarti ini lebih berarti mispersepsi banget si Gunung Jati itu kayak awalnya. perbukitan doang. Ya, jadi asal usul nama Gunung Jati itu dari mispersepsi. Bukan mispersepsi. Jadi banyak kayak gundukan nih, kayak ada perbukitan kayak gitu. Iya, mispersepsi orang harusnya kan bukan gunung Iya. dong. Ya maksudnya kan emang dari terdahulu kan emang seperti itu, jadi ya ngomong kita tetap. Oke. Udah mulai. Ini udah mulai. Udah mas. Udah. Udah. Oh iya, udah Udah. rekam ini. Konsep. Oh, udah rekam. Di sini memang gini ya. Nggak ada langsung ngobrol Masuk aja langsung. Naik anjing aja, naik anjing. Kita lagi di Cirebon. Kemarin kita di Cimahi untuk bertukar kabar dengan yang di Cirebon. Karena kita di Cirebon untuk bertukar kabar yang di Cimahi. Cimahi terus berduka cita ya. Cimahi. saya aja buat yang di sana Bencana alamnya. Pas kejadian Tuh. karena tidak ada penyeimbang kita di sini, maaf banget lah. Di sana jadi banyak kejadian. Betul. Karena kan pohon itu kan susah banget kan. Ini udah beberapa puluh tahun. Sekarang udah tumbang. Gitu aja. Ini nyambung sih. Salah satu pohon. Tapi sebentar, sebelum itu mungkin kita harap dulu ada pemerintahan buat mengkontrol lagi ekosistemnya, pohonnya mungkin bisa ditanam-tanam lagi ya. Pokoknya Berarti masuknya ke ranah apa tuh? LHD Lingkungan ya apa? PLH ya? supaya Pendidikan kuning.
Dinas lingkungan. Kehutanan ada. DLH, Tata kota, Dinas tata Lingkungan kota. Hidup. Dinas lingkungan hidup DLH dia. Tata kota. DLH. Tata Nyambung kota lah, juga nyambung. nyambung. Semoga Cimahi tetap kembali asri, kembali ke ya yang Padahal nyaman. dulu tuh Cimahi itu apa ya? Jadi ketika gua berangkat ke Cimahi itu yang jadi apa ya? Pengingat gitu. Kalau misalnya Cimahi itu pohon rindang. Jadi kita bisa ngambil ilmu nih dari pohon rindang, dari kejadian yang ada di Cimahi. Ya secara garis besar nih ya sebelum gua jelasin akar seperti apa. Ya. Pokoknya intinya sekokoh-kokohnya orang, sekuat-kuatnya orang, sekuat. Langsung kesimpulan nih. Ya ini review aja, analogi. Analoginya dulu gitu. Dia bakal tumbang juga gitu. Dengan apa? Dengan adanya tekanan Eksternal. eksternal dari luar. Angin kan kalau yang sekarang itu di Cimahi karena angin kayaknya. Angin itu ya ibarat masalah lah tekanan gitu. Jadi mengajarkan bahwa di dunia ini itu kita tuh bukan apa-apa gitu. Walaupun dilihat dari orang besar gagah Tinggi. kuat gitu ya, apalagi sudah berumur gitu, sudah dewasa, tapi di hadapan yang maha kuasa ketika dikasih tiupan yang ini aja gitu, tumbang gitu. Ya. Ini pelajaran hidup banget bro. Apalagi manusia kan, manusia apa? Gak ada Tanah. akarnya manusia. Gak ada akarnya, terbuat dari tanah, tapi udah sombong gitu. Kecil doang juga ya. Itulah. Ya ini ya. Hati-hati lah. Emang tanah itu lebih meninggi daripada langit. Betul. Padahal tanah di bawah langit. Saya sepakat bu. Jadi kita harus kembali lagi. Tapi mau introduksi dikit ya. Jadi tadi itu kan langit itu di atas ya, tanah di bawah. Bukannya itu tuh relativitas nggak sih? Maksudnya gini loh, bumi itu bulat kan. Nah, misalnya ini tanah di sini nih, langit di atas. Nah, kalau buat orang yang misalnya ini Indonesia, ini Amerika di bawah dong. Nah, berarti langitnya Amerika tuh lebih bawah lagi. Ya enggak dong. Gimana? Kalau dibalik kan tetap aja. Amerika kan tetap menghadapnya ke atas. Berarti atasnya atas langit. atau bawah itu relativitas nggak sih? Ya enggak Nah dong. bro, nih Gimana? ada peribahasa pertama ya. Iya. Yanti makasih ya. Yanto. Coba Yanto. kasih tau. Mas Yanto. Jadi gini ya, ada peribahasa. Oke, saya sebelumnya sepakat lah masukan Rian. Betul, relativitas. Jadi ya dimana kalau misalkan memang kita berfokuskan kepada Enggak ada Hal yang endorse bulat. ya. Bentar. Ini enggak ada endorse ya. Enggak ada endorse emang Iya. enak kan. Boy. tapi kalau emang mau endorse ya boleh Ya, lah, kontak-kontak aja. Masih kosong. Jadi kalau misalkan Astaga. Tubrukers ya, ini mau lanjut gak nih? Lanjut Mas. Boleh, boleh. Ya boleh lah kalau misalkan emang kita berkaca atau Enak nih, bertitik guys. pada ilmu bulat gitu ya, atau kalau misalkan secara rumus kan rumusnya kan 3,14 pi kuadrat gitulah ya, Iya. bahwa kalau misalkan emang bulat itu tidak ada ujungnya. Iya. Jadi ya udah gitu. Iya. Tapi kita harus memahami konsep ini, Gimana? di mana Tanah tanah dipijak. dipijak, di situ Langit dijunjung, di langit atas. di atas, langit dijunjung lah. Iya. Itulah pokoknya Alexi yang benernya ya. Jadi Ya, intinya bentar dulu. Intinya dengan adanya konsep tersebut menandakan dimanapun kita berada, walaupun entah itu bentuk bumi kita segitiga, bulat, tapi ketika kita ada di daerah tersebut ya kita harus menjunjung hukum adat yang ada di situ, terutama. Kok ada? Ya bentar dulu, masih panjang ini, masih panjang. Terutama Menarik ya. ya ketika kita di sini ya kita harus melihat nih situasi kita, oh berarti emang kita di bawah, langit di atas. Jadi jangan beranggapan kita suatu apa ya, mengkerdilkan suatu benda yang ada di dunia ini walaupun bulat. Terus tadi beranggapannya mungkin bulat itu bisa aja nih saya ada di Amerika tapi saya di atas, bawah saya Indonesia. Emang secara logika emang bisa gitu kalian menembuskan bumi gitu, atau membuktikan oh ternyata ada nih orang di bawah saya gitu, di bawah saya ini ada Amerika gitu. Jadi gini, Bu. Paham gak bu? Paham saya. Maksudnya tuh kalau konsepnya point of view-nya itu manusia, pasti langit itu selalu di atas gitu ya. Dan orang Amerika sama kita, sama mau Kamboja, mau dimanapun sama gitu, di dataran aja gitu. Maksud saya ini gini Bu,
saya percaya tidak ada kebenaran yang mendua gitu ya. Jadi kalau point of view kita Bagus, sebagai manusia itu emang kita tuh setara sama. Ini maksudnya konsepnya itu cara memandangnya itu bukan dari manusianya, tapi dari tata letaknya gitu. Bumi itu kan udah pasti posisinya kayak gitu ya. Langit itu posisinya seperti itu. Maksudnya ini point of view-nya kayak kita tuh sebagai orang ketiga lah, bukan manusia gitu ya, yang serba tahu. Nah, kita tuh ngelihat si manusia A ada di atas, manusia B ada di bawah, dua-duanya sama-sama ngelihat ke langit yang ada di atas mereka masing-masing. Berarti yang satu ngeliat ke bawah, yang satu ngeliat ke atas, kata si orang ketiga, bener nggak? Nah, maksudnya tuh gini, kalau langit selalu ada di atas, apakah bumi itu datar? Kalau datar kan iya, semuanya lihat ke atas. Nah, dia langit itu ada di atas atau di bawah sih? Itu pertanyaannya tuh. Tetap aja Bung, itu Gimana? teori yang salah Bung. Itu Gimana, teori Bung? sesat. Yang Kalau mana? bicara Teori yang Anda sebutkan tadi itu teori sesat. Yang mananya yang sesat? Kan itu Karena- pertanyaannya ada dua tuh. Tuh. Sebentar, bukan yang- sebentar. Kita akan beri kesempatan. ya, Baik. Nah, Bung Helman. bukan yang datarnya, kalau yang datar itu terserah Bung mau berbicara apapun. Ini balik lagi ke tanah dan langit. Benar. Tapi yang terluar berarti langit kan. Tanah masih di bawah. Ya dong, mau di Amerika, mau di Bung, saya mengutip kata-kata Bung tadi. Yang mana? Di Amerika Kamboja, Iya. Amerika itu kan Zimbabwe. tetap melihat langit kan Iya. biasanya. Berarti langitnya ada di mana? Di atas. Di atas. Iya, point of view manusia seperti itu. Tuh, kalau misalnya point of view kita tarik zoom out, Iya, benar. kan dilihat lingkaran. Iya. Bumi bundar kan di Ya. globe, menurut acuan globe itu bundar Iya. dan dikelilingi oleh langit. Dari mana kita tahu dikelilingi oleh langit? Iya. Karena dari manusia dilihat Iya. dimanapun melihat ke langit. Setuju, Tuh. sepakat. Disebutkan tanah di bawah, itu dari mananya Bung? Dari manusianya, maksud saya tuh ini mempertanyakan kalau sudut pandang yang di zoom out itu yang orang ketiga serba tahu. Langit itu posisinya berarti relatif dong. Kalau misalnya langit di bawah, ya kan, berarti ada bagian benua Eropa atau benua Afrika itu atasnya itu tanah. Kalau misalnya kita lihat di zoom out, Iya, benar. ini tanah berarti dong di bawah. Benar. Apa? Langit dong, Benar. ya kan? Iya. Iya, makanya ini tuh di atas. Ngerti Jadi nggak? di bawah dong. nggak Kalau merubah misalnya posisinya. emang tanah di atas, ya. berarti tanah harus ada di bawah, harus dilihat dong Jadi, sama orang Afrika. Bung Zaidan Lihat ke gimana? atas. Kehalang. kita harus cut off aja nih, Bung. Nah, berarti itu Gimana kesimpulannya? kesimpulannya. Kehalang, karena kehalangan nggak bisa. Kalau Anda melihat dari point of view manusia, Ya, Anda balik lagi ke kembali halang. lagi ya Bung, ke poin yang saya ucapkan. Sekuat-kuatnya orang, sekuat-kuatnya pohon gitu bakal tumbang. Ibaratnya kita itu manusia itu punya batasan. Kita boleh berlogika ataupun beranalogi sebesar apapun mungkin, tapi maksudnya Zaidan, Bung Zaidan. Ya, tapi ya kita tahu batasannya. Ya. Ketika kita memang apa ya, karena banyaknya perdebatan seperti itu, entah bulat entah datar, itu karena kayak kita tidak bisa membuktikan secara pasti karena kuasa Allah itu terlalu besar. Sudah bisa di inilah. Ya mungkin realitis atau ilmu kredibilitas yang didapat kalau misalkan bumi itu bulat datar itu tidak menentu gitu. Kalau misalkan emang mau percaya atau gimana, ya semuanya harus lihat secara mata langsung. Tidak ada bukti yang kuat juga kalau misalkan emang itu datar, atau itu tidak ada bukti yang kuat juga kalau misalkan emang itu benar-benar bumi kita tuh bulat terhubung gitu. Kalau misalkan ya selalu berkaca pekeras-keras nah keras banget ya, udah bakal kayak ujung gitu. Mohon. Itu jadi kayak OO, Pesan. OO. Langsung aja ke pesan. Misalnya masa udah beres. Jadi itu Bung, langit itu tetap ada di atas. Karena kalau tanah ada di atas, berarti orang Eropa atau orang Afrika akan ada yang melihat tanah di atas. Ya, ngomong-ngomong ini. Karena apa? Karena dibalik kan, ngerti nggak? Iya, berarti Hanya langit itu ada di atas. berarti Bung lebih percaya teori bumi itu datar gitu ya. Kenapa? Iya, karena kan Ini Bung bulat. ngerti kan? Ini Nah, bulat. gini. Kan kalau misalnya langit di atas itu kan berarti ini dikelilingi sama langit dong. Iya, benar. Ya kan? Iya. Kalau misalnya tanah di atas berarti ada satu bagian yang di bawah ini bumi
tanahnya di bawah gini kan. Iya, logikanya emang seperti itu kan. Iya kan? Berarti ada yang ngelihat benua bagian Kan bawah kan. itu ngelihat ke atasnya tuh langit. Nggak Nggak bisa ada. ke atas karena pada saat ke atas dia ngelihatnya ke arah bawah. Ini tuh Relativitas maksudnya. relativitas sama point of view yang berbeda. Iya. Kalau Bung Hilman ini melihat dari point of view kita sebagai Sebagai manusia manusia. di bawah gini ya pasti atasnya langit. Kalau Rian tuh sebagai ya yang tadi konsep zoom out itu, kalau Berarti lihat dari jauh, jarak jauh gitu. Kalau dari jarak jauh tetap. Jadi makanya saya sebut atas atau bawah itu sebuah relativitas. Bu. ya sebenarnya itu Bung, konsep sensitivitas atas dan bawah itu sebenarnya Konsep apa? konseptivitas konseptivitas atas dan bawah itu sebenarnya sudah diterapkan sejak lama, Konseptivitas. sudah ada dari sejak zaman Nabi, zaman dinosaurus itu sudah ada. Apanya? Apa sih? Sebenarnya kalau konsep Konsep dari kecil, ya. ketika kehidupan tercipta itu sudah ada. Hanya saja manusia baru menyadari seperti halnya dengan EMC kuadrat itu merupakan rumus relativitas. Bu. Ya jangan jauh-jauh lah ya teman-teman ya, kayak dulu aja gitu. Nih, kayak korek. Betul. Korek. Jelasin. Dari korek aja kita bisa belajar. Korek ini kalau misalkan Daging nih. walaupun kita, milik kita gitu ya. Kalau di luar ini bukan bisa milik kita juga gitu. Kadang bisa jadi milik temen, diambil lupa dibawa atau gimana itu bisa aja. Jadi pada dasarnya ketika kita mendapatkan sesuatu yang memang merasa milik kita, tapi ketika kalau misalkan emang di luar kayak banyak banget nih yang membutuhkan, apalagi ini menjadi barang yang satu-satunya gitu. Padahal ini murah gitu. Kalian mungkin kalau di kota gitu, beli ini terus kan 1.000-2.000 juga dapat gitu ya. Tapi ketika kalian bawa ini ke gunung, ini 1 juta pun nggak akan kalian jual gitu. Karena apa? Karena di sana kita misalkan butuh api buat masak, butuh api buat menghangatkan badan gitu kan. Ngerokok. Iya, buat merokok gitu. Kan nggak mungkin kita manual gitu kan, susah, lama. Padahal kan kita efisien gitu. Bukan nggak mungkin, Bu. Mungkin Aja. tapi kan efisiensinya gitu gitu. Efisiensi baru sih. Nah, jadi ya apa ya, kembali lagi ya, sebenarnya atas dan bawah itu dalam kehidupan kita tuh sudah tertanamkan gitu. Ya kayak contohnya aja kayak zaman kolonial dulu kan, pas zaman perang gitu. Kan di Cirebon kita khususnya kan kita di Cirebon nih Ya, sambil belajar juga lah tentang sejarah. harus Bahwasanya kan ya di sini juga ada suatu simbol perlawanan. Sunan Kalijaga ini dia tuh awalnya Cirebon tuh dia mayoritas beragama Hindu. ini Iya, karena banyak pedagang dari dia. banyak yang dari keraton itu kan dulu mayoritas beragama Hindu. Ya. Nah datanglah Wali Songo. Wali Songo itu kan dia Beragama pedagang Wali. dari Arab, Yang menyebarkan agama. pedagang dari Arab terus dibagi kalau salah dia di Cirebon, di Kediri, pokoknya di daerah jauh lah. Ada yang di Ponorogo, Semarang, ada. Kalau yang Jawa Barat tuh di sini di Cirebon, Jawa Barat, Madura, pokoknya di panjang Pulau Jawa. Nah jadi makanya lah di sini dia menyebarkan melalui perdagangan, perjualan. Posisinya memang yang masuk duluan itu adalah Belanda. Ya, saat itu kan makanya nih ada perlawanan kan. Jadi kalau misalkan mana inget dulu ada yang namanya komunitas Islam apa gitu. Nah itu adalah maksudnya benang merah dari si perwalian dengan adanya ya penyebaran agama Islam ini ya. Makanya sekarang di Indonesia terutama di Pulau Jawa gitu kita sedang oleh agama Islam. Kalau misalkan memang belum ada tuh kita hampir mayoritas Hindu. Karena ya kalau misalkan kalian nggak sadar ya, sadar sekarang sebenarnya kita tuh sudah mengalami akulturasi agama, terutama di Pulau Jawa. Islam dibalut dengan Hindu, tapi Hindunya tuh dibalut dengan adat gitu. Kayak misalkan yang kayak kagen, kayak gitu itu tuh nggak ada di budaya Islam. Kayak kagen, kayak misalkan itulah kayak gitu. Ini ditambah ada itu misalnya. Gila, aksesoris lah. Iya, jadi kan kita tuh sebenarnya pernah perdebatan kan ada tuh yang menyebutkan Islam Nusantara
atau mungkin karena kita nggak mau disama-samakan dengan orang. Ya pada dasarnya betul gitu, dari setiap orang yang ingin menyebarkan sesuatu itu kita harus ada teknik pendekatan. Ya pendekatannya dengan cara ya kita masuk dulu dengan adat istiadat yang ada di sini, kebudayaan yang kita yang di sini. Jadi kita nggak pure harus datang ke sini sok mana Belajar. yuk cara ini kayak gini nggak bisa disamarkan. Jadi kita harus bisa mengikuti dulu cuy di adat di sini gitu kan. Kita juga di setiap pulau kan beda-beda nih asal musi yang dulunya mayoritasnya apa atau tidak beragama. Nah kita pendekatannya juga beda lagi. Nah oleh karena itu kan banyak sejarah-sejarah ya, tempat-tempat di Cirebon ini lumayan banyak nih tempat sejarahnya yang dari yang gedung-gedung kota tua dari Keraton Belanda, keraton yang memang ya dari desain gitu, nggak ada akulturasi dari Islam gitu. Memang alhamdulillahnya ya setelah sudah abad masuk abad 18 abad 17-18 memang alhamdulillah kita sudah muslim. Nah, Bung, profesional. Tiba-tiba nih jadi keinget lagi kemarin saja Bung Ahdi ini nggak ada pada saat kita main riddle ini. Ada cerita, jadi ada seorang raja ini punya 3 putra. 3 putra Ini fiksi. fiksi. 3 putra ini semuanya berjenis kelamin laki-laki lah ya. Mereka tuh mau diturunin tahta, tapi untuk mencegah pertikaian perebutan tahta, sang raja ini menantang ketiga putranya ini untuk mengisi ruangan kosong yang disediakan oleh sang raja ini dengan benda yang cukup kecil untuk bisa masuk ke dalam saku atau bahkan dompet, tapi cukup besar untuk mengisi ruangan. Kira-kira nih, kalau saya rajanya dan Bung Zaidan, Bung Andi, dan juga Bung Hilman ini anak saya, kira-kira mau mengisi ruangan itu dengan apa? Apa yang diberikan gitu kan? Ya, satu Sama rajanya. objek. Enggak, Bung harus cari. Pokoknya Bung ditantang untuk mengisi ruangan itu dengan sebuah benda yang cukup untuk mengisi ruangan Ruangannya. tersebut, tapi cukup kecil juga untuk masuk Saku pun bisa. bisa. Iya. Kira-kira apa tuh Bung? Coba, kalau Bung Zaidan kira-kira apa? Bung Ahdi barangkali mau mengisinya dengan apa? Yang apa sih besar gitu tapi muat. Itu tuh cukup. Ya, silakan. Saya Jedan dari Putra. dulu. Ya, Putra pertama dari Putra pertama. King Riyad. Kan ini masuk dompet, masuk saku ya. Ya, cukup kecil lah. Cukup kecil, tapi Satu nanti benda ini kenyataannya bisa cukup besar untuk mengisi ruangan itu. Iya. Ini masih zaman kuno lah. Ya. Bapak aja. Nggak kuno juga sih. Maksudnya tuh nggak secanggih sekarang lah gitu. Mungkin bisa pakai balon. Oh, boleh. Coba kalau Bung, Apakah ini benda? benda ada objek nyatanya bukan cuman kata-kata. Balon Bisa dilihat, bisa digenggam. bisa digenggam, Bisa. Oh, diisi air lagi ya? bisa air, Semuanya tentang air. atau diisi udara lah, dia penuh ruangan. Apakah ada tujuannya untuk mengisi ruangan itu harus penuh dengan tujuan untuk apa? Ya ini hanya menantang. Pokoknya Kira-kira apapun isinya penuh aja putra ruangannya. yang akan diturunkan ini cukup cerdas atau tidak untuk menjawab ini? Putranya pun harus mengetahui mungkin Bu. Mengetahui apa? Atau kita disuruh cari benda itu. Cari benda apa yang sekiranya cukup untuk masuk ke dalam saku tersebut. Tanpa disebutkan tujuan raja itu untuk apa gitu. Iya, Penuhnya buat apa? iya nggak ada. Itu udah. Pokoknya bikin penuh hanya aja tantangan ruangan saja, inilah. iya. Untuk cukup untuk mengisi lah, lebih tepatnya. Tapi di kantong masuk gitu. Cukup. di kantong. Ya, kalau saya masih Bung melihat di zaman dulu gitu ya. Narik lagi nih. Tarik Zaman lagi, dulu. kita tarik lagi ke zaman dulu. Iya mungkin nyambung. Iya. Kan zaman dulu kan memang belum ada teknologi. Tapi nggak tahu juga sih kalau Tapi nggak tuh zaman dulu sebenarnya- amat lah. Ya, sebenarnya kita tuh pernah berada di abad kekosongan. Gimana tuh? Poin Abad kekosongan, tapi bukti-bukti nyata yang ditemukan tuh dia tuh padahal nggak menurut belum canggih. Ya.
zaman dulu tuh udah canggih, bahkan ada yang lebih canggih dari zaman sekarang. Cuma, Alien? enggak, Bukan. Teknologi. beberapa cuma memang dunia itu apa ya, mengalami riset gitu. Kayak mengalami peradaban yang hilang semuanya gitu. Tapi bukti-bukti itu ditemukan gitu bahwa memang sebetulnya hal-hal yang ada sekarang itu sebenarnya kita mengadaptasi hal-hal yang sudah didapatkan dari zaman dulu. Nah, karena itu nyambung nih, hal apa sih yang penting? Kalau menurut saya sih hal yang paling penting ketika zaman dulu dan juga misalkan nanti zaman sekarang itu misalkan masih dipakai, nah, rasanya saya mikirnya itu adalah misalkan itu isinya prasasti ataupun kayak surat ya, wasiat yang menunjukkan bahwa oh di sini ada bukti nih, bukti di mana ya kita misalkan kita pernah ada mengalami kejayaan, mungkin itu adalah suatu bukti oh ada kerajaan ini. Ya karena hal yang dapat dikenang tidak dapat diulang. Jadi ya oleh karena itu kan kalau misalkan entah itu hancur atau gimana, oh sebenarnya ada bukti. Jadi itu Jawabannya apa, Bu? ya kayak surat wasiat, surat rumah. Biar nanti ketika Ya kan bisa dilipat. bisa dilipat, ya. tapi nanti Tapi banyak cukup pengunjung ke sana. Luas gitu. Luasnya tinggal maksudnya di surat itu tertulis ruangan ini, tanah ini adalah milik saya. Boleh, nice try. Coba kalau untuk lu Bisa juga surat yang lain dong, Bu. Atau- Masa plagiat? cincin saya mungkin. Ya gimana tuh? Nanti ketika 200 tahun kemudian banyak pengunjung, Bung. Tapi kan bukan tantangannya pada saat itu untuk dibawa bisa Ketika raja membuka ruangan itu, wah, bisa cukup untuk mengisi ruangan. saya Mengapa jawabannya, Bung? Saya Anda anak keberapa? Kedua, tebakan kedua. Saya Hilman dari anaknya Raja Rian, anak ketiga. Namun Sini saya bertaruh untuk membawa sebuah benda yang kecil itu masuk ke dalam saku saya untuk mengisi ruangan itu adalah apa, Bung? hanya sebuah arang. Berapa sekarang? Mengapa arang itu saya bawa? Arang itu Iya oke gerung. Iya oke gerung, Bung. Iya oke gerung, Bung. arang itu awalnya dari kelapa, Bu. Gimana? Bukan hanya sekedar kelapa. Ada kayu-kayu yang tersirat dan terbakar di sini. Oh, jadi bisa dipenuhi sama api ruangan ini. Betul. Bisa. Ada jendela di ruangan itu. Tidak ada. Api tidak akan menyala, Bu, kalau misalnya tidak ada ruangan. Ada oksigen. Tidak ada jendela, hanya ruangan saja. Arang itu. Saya arang raja pasti tahu kenapa saya memilih arang itu. Jadi Anda jangan sekali-sekali meragukan skill anak bungsu atau anak ketiga dari raja. Karena raja pasti tahu. Jadi Madura. Jadi Madura itu. Coba kalau dari Bung Zaidan bisa diganti nggak itemnya selain balon? Apa ya? Pertus Zaidan. Belum ada balon. Ada balon ya? Belum ada balon. Yang lain. Berarti ini berhubungan dengan udara ya? Terserah. Itu belum ada Belum. Katanya nggak kuno-kuno amat. Terus amat, tapi agak kurang relevan aja kalau pakai itu jawaban. Global. Ayo daun teh nyiptakan oksigen sih. Kita Ya udah daun aja, Bu. ternyata ini teh memenuhi ruangannya itu dalam bentuk padat. Padat. Terserah. Iya, Cukup ada. memenuhi aja. Di sini diuji, nggak ada jawaban yang benar-benar
masalah. Apakah dipenuhi oleh orang kan nggak tahu. Tapi ruangan penuh sama item tersebut. Mengisi lah, nggak usah penuh, mengisi. Apakah sebuah hewan yang saya akan bawa? Soalnya kenapa? Kalau balon itu terkesan bukan balon yang memenuhi, tapi udara yang mengisi. Gitu. Hewan. Nggak usah sampai penuh, mengisi. Aku isi. Saya mengambil filosofi dari Nabi Ismail, apa namanya? Nabi Nuh alaihissalam. Beliau Mantap. Bersih. Nabi Nuh itu membawa semua hewan ke dalam hanya satu kapal saja. Terbukti saat ini dunia bisa selamat karena dari penyelamatan hewan-hewan itu Kapalnya di mana sekarang? kapalnya itu sudah ditemukan Di mana? empiris dari sebuah keberadaan kapal itu harus diuji. Di mana tuh jadi? Kalau sudah dinyatakan ditemukan. Saya balik lagi ke zaman dulu nih. Saya akan membawa sebuah hewan sepasang laron. Betul, bisa bu. Laron berarti Sepasang. dirayap tuh si anjing. Nah, Pasang laron bisa berkembang biak memenuhi ruangan tersebut. tapi kalau dari itu nggak mau ada ganti item lain? Masih anjingnya jawabannya ya. Ayo jawabannya tuh sih. Ada. Jawabannya juga nggak jauh. Berhubungan dengan obrolan kita sebelumnya aja. Jadi terpikirkan. Nah, Ada. kita kayaknya lanjut dong meneruskan. Cocok. Jadi langsung aja dikasih tahu ya. Ternyata itemnya itu korek api. Gelap nih ruangan. Nyala. Tapi kan dulu kan Dan ada menerangi ruangan. baru korek api dulu. Karena jadi Ganti apa? aja jadi lilin. Ya nggak ada. Ada Apinya lilin. kan nggak, apinya harus manual. Manual dari mana? Gas-gas. Ya kan nggak sih. Agak Tapi nih, aku mau koreksi nih. Iya boleh. Tadi Anda kan bilang mau di kantong. Lilin emang di kantong Cukup. nggak padam. Ya kan nggak mesti besar. Maksudnya dulu. bisa dibawa. Iya lilin, tapi Ya kan kan ada itu api. masuk. Katanya lilin. Kalau Karena korek api itu nggak bisa dibawa-bawa, nggak pernah tunggal api itu. Coba gimana cara bawa api? ya kan tadi Bung kan mengatakan. tapi bu mengatakan kan Bisa di kantong. mengisi penuh bu. Iya, Bukan cahaya. menerangi. Mengisi dengan cahaya. Karena Nah, saya sepakat. kegelapan itu konsep ketidakadaan cahaya. Dan di sini kita membawa cahaya. Kalau itu udah cukup canggih bisa dong diganti jadi lampu. Iya enggak? Tapi ya sederhana aja. Tadi kan di skenario sudah disebutkan tidak cukup canggih. Gitu bang. Yang penting di situ saya ada ya, masih ada keliru dikit lah ya. Iya kelirunya agak jauh ya, bawa-bawa surat wasiat gitu. Juga mengenai ini apa sih namanya di kantong gitu ya, bahwa api itu sebenarnya dia itu dibutuhkan tapi bisa membunuh, Bisa bisa membunuh. Jadi api itu kan memang sumber cahaya ketika dalam gelap, tapi ketika dihadapkan dengan media yang lebih lemah dari dia, contohnya apa? Contohnya kain, entah itu kertas, yang apinya itu kecil, ibaratnya kayak sebuah masalah lah. Api itu kecil, didiamkan, terkena kertas, diamin aja nih, padahal itu kebakar, itu akan besar. Sama aja kayak kita kalau punya masalah dari hal kecil, diamkan saja, gitu. Jadi besar itu masalahnya. Nah, itu kita bisa belajar gitu. Makanya kalau ada begitu cepat-cepat dipadamkan ya bu. Dampak. Tapi kalau kayak gitu nanti yang masak nggak matangnya belum. Nah, tapi ini nggak nangkep. Iya.
Kan berarti Tapi kan kalau ada api kecil harus cepat-cepat dipadamin ya masak Iya. kan matang dong. ya Kalau gitu. gitu. Tapi kan tadi kalau api ini sukanya tuh melawan benda-benda yang lebih lemah dari ini. Iya, Nah kan itu kalau udah ada misalkan pelindungnya. besi, kalau batu itu kan secara massa lebih kuat gitu. Kalau dibakarnya langsung dibakar gitu kan kayak sate gitu. Pasti daging tuh lebih lemah dibanding api. Kalau misalnya daging ini atau sate ini dibikin lebih kuat daripada api, nggak akan ada yang namanya sate dong. Emang tujuannya betul. yang lebih lemah buat dibakar. Karena kalau nggak lebih lemah nggak akan bisa dibakar. Gimana tuh Bu? Ya betul. Cuma kan tadi Bu Ren tuh ngomongnya sama panci ya, kita lagi sama panci. Oh, Kan panci itu kan keras gitu. iya iya. Jadi api itu nggak bisa melawan apa ya, tidak bisa membakar panci yang ukurannya lebih besar. Oh jadi nggak ada titik lebur ya? Oh, kayak gitu cerita. Ada saja. Ada saja. Kalau misalkan api itu lebih besar daripada benda tersebut. Iya iya iya. Menarik nih. Menarik menarik. Pengalamannya menarik sekali. Tapi Bung percaya nggak sih? Kalau dulu banget gitu ya. Indonesia ini tuh Atlantis. Indonesia, Malaysia itu tuh masih pada nyatu. Artis laut dulu orang tuh ikan saya gak? Hah? Enggak. Ya udah sama aja hal dengan menyebutkan kalau itu Atlantis. Pada dasarnya apa ya? Mas, Hah? Mas. Mas? Nah, itu. Betul. Berapa? Jadi pada dasarnya ya kita sebagai manusia percaya gitu memang bumi itu terbentuk tuh gak cepat dan gak sederhana, banyak sekali proses gitu. Apalagi mungkin kalau kita belajar gitu ada namanya itu pergerakan tanah, lempeng tanah. Dulu saja Indonesia ada itu dulu nggak ada. Hanya kenapa katanya beranggapan Atlantis itu di Indonesia, itu bisa dikatakan benar dan juga bisa dikatakan salah. Ya karena apa? Karena bumi kita itu sebenarnya bergerak, jadi kita bergerak dengan secara tidak langsung bumi berputar, dengan cara tidak langsung selama beribu-ribu tahun